Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, hadirin sekalian, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala ini telah banyak memberikan nikmatnya kepada diri kita begitu besar. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, Allah Subhanahu wa taala ini tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada diri kita. Bagaimana di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita di pondok pesantren Salamah dalam keadaan sehat walafiat. Adapun susunan acara yang akan kita buat, acara pertama yaitu kata sambutan dari ketua Yayasan Salamah yang nanti akan dibawakan oleh Pak Fajar, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di antara kita. Kemudian acara kedua yaitu akan ada sekapur sirih dari Pondok Network, di mana pagi hari ini menjadi tuan rumah dari acara kita pagi hari ini, yang nanti akan dibawakan oleh Pak Dwi sebagai pengurus Pondok Network. Kemudian di acara inti kita nanti akan ada 3 pemateri, di mana materi pertama ini akan membahas tentang peradaban Islam dengan pemateri akan dibawakan oleh Koh Martin Chuan, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian pemateri kedua yaitu akan membawa tema era digital dan adab sebagai muslim, yang akan dibawa oleh Mas Adik, dan beliau juga sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian pemateri ketiga yaitu membahas tema menjadi muslim taat di era digital, dan ini akan dibawakan oleh Mas Yoyo. Sambil menunggu acara, Mas Yoyo mungkin masih di perjalanan. Lalu kemudian nanti acara akan ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpah-limpah dan iman dan Islam kepada kita semua. Semoga Allah SWT tetapkan iman dan Islam ini sampai dengan akhir kehidupan kita di dunia dengan membaca kalimat La ilaha illallah. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap ahli keluarga, para sahabat dan umatnya, dan semoga kita digolongkan umat beliau yang mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, mari kita mensyukuri nikmat berkumpul hari ini di hari Selasa 4 Januari, hari yang terutama saya tunggu-tunggu sejak dari bulan Oktober. Alhamdulillah, qadarullah kejadian. Alhamdulillah sekali. Izinkan saya di forum ini untuk sedikit bercerita tentang napak tilas perjalanan Pondok Network, dan juga sedikit mungkin menjelaskan filosofi dari logo yang bapak-bapak lihat di screen ini di layar ini. Saya tidak bicara banyak, saya akan bicara hanya dua hal, latar belakang dan harapan. Latar belakang yang melatar belakangi kami di Pondok Salamah membuat menyelenggarakan
pelatihan IT berbasis pondok adalah dakwah. Artinya dakwah tidak harus selalu di mimbar, dakwah tidak harus selalu di majelis, dakwah pun bisa merambah ke dunia maya. Begitupun juga penampilan seorang dakwah, penampilan seorang pendakwah tidak harus berpeci, kemudian berjanggut, berbaju gamis ataupun bercelana tidak isbal. Tapi bayangkan berpeci, rambutnya gondrong, berjanggut, bercelana tidak isbal, tapi jago IT. Itu yang kita cari. Dan contohnya sudah ada ya. Ada Mas Adib di sini. Nanti sebentar lagi setelah saya, Mas Adib akan tampil di forum, akan bercerita mengenai bagaimana itu IT, karena Mas Adib ini bertanggung jawab mengelola IT di pondok pesantren terbesar di mana? Temboro. Mungkin Bapak-bapak sudah tahu pesantren Temboro itu seperti apa. Itu kemudian Bapak-bapak melihat logo ini, itu adalah sedikit abstrak ya, mungkin bisa ditebak. Itu ada gambar kubah yang memiliki kubah, itu melambangkan kebangkitan umat dari masjid. Kemudian ada NIC adalah Network Interface Card, jadi berupa panel-panel yang sangat berintegrasi satu sama lain dengan bentuk network. Bisa diartikan sebagai berjamaah. Jadi kebangkitan umat melalui berjamaah. Itu kurang lebih. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah. Ini senang sekali ya di sini bisa ketemu dengan terutama santri ya di sini dan para pengurus pondok di sini yang udah saatnya emang kita mempersenjatai pemuda itu dengan ilmu yang kekinian ya, dan sudah ada buktinya juga tanpa meninggalkan keilmuannya malah justru jadi lebih kuat dengan ilmu digital yang baru. Cuman emang terus harus digalakkan karena emang ini tantangan bersama. Di luaran sana sebetulnya banyak sekali pemuda yang potensi tapi tidak punya adab, punyanya hanya ilmu ya. Amalnya juga amal dunia saja, tidak ada amal akhirat, yang itu amat disayangkan kalau menurut. Karena sebetulnya dalam setiap perbuatan itu kita bisa niatkan untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya di sana. Nah, itu yang kita perlu sampaikan dan kita perlu kasih contoh, maka kita mendirikan dan bersinergi melalui Pondok Salama ini agar bisa menunjukkan ya, santri tetap keren itu bisa. Ya. Bukan harus santri itu terus akhirnya kayak kesannya kuno, kesannya lama gitu, enggak. Tapi keren tuh ya bisa kok gitu. Ya tadi Pak Di tadi bisa menggambarkan ini. Walaupun pakai sarungan kemana-mana itu tetap keren gitu. Walaupun pakai jubah kemana-mana tetap keren. Ya. Baju koko kemana-mana juga tetap keren. Ya. Dan itu nanti jadi PD gitu ya, di situ. Bahkan kalau perlu kita bisa meniru para pendahulu kita ya gitu. Dan ini kadang-kadang memang masih jarang disampaikan ya. Ini saya lebih banyak muter video ya untuk dilihat karena ini nanti kan juga di sini untuk menginspirasi ya para santri. Yang akan membahas tema era digital dan adab sebagai muslim, di mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Mas Adib. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam majelis atau pertemuan yang mulia ini. Jadi semoga pertemuan kita ini nanti menelurkan perkara-perkara yang baik.
Insya Allah seperti itu. Nah, tapi temannya apa mas? Era digital dan adat sebagai Era digital dan adab sebagai muslim. Kalau muslim itu seharusnya sudah beradab. Jadi sebenarnya nggak usah dibicarakan. Muslim, kalau kena label muslim itu tentunya sudah beradab. Karena kita orang muslim sudah paham mengenai bagaimana kita mencari ilmu. Mencari ilmu itu awalnya adab dulu. Ya toh? Nek, boleh saya ganti temanya itu adalah adab sebagai ahli IT. Karena ahli IT itu belum tentu beradab. Gitu ya. Jadi bukan muslim, adab muslim. Kalau muslim sudah beradab. Begitu dia mengaku dirinya muslim, berarti dia sudah punya adab. Tapi kalau dia mengaku sebagai ahli IT, nah itu belum tentu beradab. Nah, kembali kepada adab. Gitu. Kembali ke adab. Untuk apa kita belajar adab? Untuk apa? Supaya apa belajar adab? Sebelum belajar ilmu, ya, biar nggak nakal, gitu. Intinya biar nggak nakal gitu. Maka belajar adab. Ben ora sombong, ya toh? Karena apa? Karena ilmu yang akan diterima ini luar biasa besar. Sehingga kita perlu belajar adab sebagai ahli IT. Ahli IT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Teman-teman semua, berbahagia sekali kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kemudian yang kedua, salawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan syafaatnya kita diberikan pencerahan, diberikan kemudahan, diberikan hidup yang layak sebagaimana manusia yang hidup dengan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu apa? Yaitu berjuang di jalan Allah. Dan insya Allah orang yang berjuang di jalan Allah, maka Allah akan menyelamatkan kita. Mencari produk-produk yang winning atau yang bagus pada saat ini. Misalkan kita punya produk Al-Quran custom gitu. Ini ngiklannya sejak 3 Januari 2022. Kemudian 3 Januari, artinya ini sudah sebulan. Sebulan. Sekarang tanggal berapa? Sehari. Itu udah Februari ya. Sehari. Nah kalau sehari kita bisa melihat ini belum tentu winning karena ada orang lain yang lagi ngetes. Teman-teman, lebih enak orang lain yang ngetes atau kita yang ngetes? Orang lain ya. Orang lain yang ngetes, kita yang mendapatkan manfaatnya. Ibaratnya kalau istilah santrinya itu waktu saya jadi santri ya, ditebur itu yang lain ambil ayamnya, kita yang tinggal makannya. Waktu jadi santri nakal. Ya, Bapak-bapak sekalian, yang ada di hadapan kita sekarang adalah amanah yang diberikan dari orang tua mereka kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salim Abdillah dari Kudus. Misalnya bisa Gigit. Nama saya Andika Fajar Rianto dari Gondang Sragen. Panggilannya Andika. Fajar. Oh, Fajar. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Bayhaqi Sofin Abrorni. Panggilan? Nama panggilan bisa dipanggil Sofin atau Abror. Abror, bukan Bayhaqi ya.
Nama saya Muhammad Ivan Arifin, asal saya Jakarta. Umur saya 23. Mas Ilham. Nah, yang satunya ini asisten muslim Mas Saiful. Ada santri kami juga Mas Fahri dan Mas Ma'ruf, ini santri kami yang ikut ke sini. Jadi santrinya usia 17 sampai 23 seantero Indonesia. Dari Aceh ada Mas Sultan, ada dari Padang, Riau, Palembang, Lampung, Mas Ma'ruf dari Lampung, dari sebelah timur ada NTB, ada Ambon dan sebagainya. Jadi yang kami pelajari itu kemudian muncul di dunia, terus langsung didatangi sama senior-seniornya. Ini saya minta dadakan ini mas-mas ini, sekiranya bisa saling. Saya lahir di sini di sebelah rumah ini, di sebelah pondok ini adalah rumah Simbah dulu. Bapak Ibu saya pernah tinggal di sini, pas kebetulan Allah takdirkan saya lahir di Gunung Sari ini.